mati anak kita, cucu kita pun belum bisa menggarap tanah itu. Kenapa? Karena perjanjiannya dengan orang 3 generasi. Diambil orang lain. Kenapa diambil orang lain? Karena umat Islam lemah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah membuat kita ada di atas dunia ini? Maka Allah memberikan jawaban, wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin wal insa, tidaklah aku ciptakan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah saja. Kalau kita diciptakan untuk beribadah, kenapa boleh menikah? Kenapa boleh berdagang? Kenapa boleh memotong hutan, menjadikan kebun? Karena nikah juga adalah ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Orang yang menikah, dia menyempurnakan setengah iman. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka setengahnya lagi sempurnakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hidup ini untuk beribadah, kenapa punya anak? Karena dalam Islam punya anak juga adalah ibadah. Bahkan ibadah yang mengalir sampai hari kiamat adalah punya anak, anak punya cucu, cucu punya cicit. Maka mengalir sampai hari kiamat. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Di antara yang mengalir adalah waladun solihun, anak yang soleh. Punya anak adalah ibadah. Kalau memang hidup ini beribadah, kenapa bangun ruku? Kenapa berdagang berniaga? Karena berdagang juga adalah ibadah. At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah. Kalau dia mati ma'an nabiyyin, dia dikumpulkan bersama nabi-nabi, was-siddiqin, dia akan berkumpul dengan orang yang benar, was-syuhada, dia akan berkumpul dengan orang mati syahid, was-salihin, dia akan berkumpul dengan orang yang soleh. Bahkan dengan berdagang, berniaga, punya ruko, punya toko, bisnis, beribadah dengan amal yang tidak putus. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid? Bisnismen, orang kaya, pedagang, peniaga. Makanya Nabi SAW berniaga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim tempatnya seperti 2 jari ini di surga. As-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya, bisnismen, yang punya ruko, yang punya toko, perniagaan, pedagang. Makanya keluar dari masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kasih aku rezekimu ya Allah. Karena selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Kalau memang hidup ini untuk ibadah, kenapa menanam kebun sawit? Kenapa menanam karet getah?
karena bercocok tanam juga adalah ibadah. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkanlah. Bertanam tanaman juga adalah ibadah. Ini konsep hanya ada dalam agama Islam. Sebelum Islam datang, mereka menganggap ibadah itu hanya duduk berzikir mengingat Tuhan, meninggalkan dunia. Rambut tidak boleh panjang, digundul, karena rambut panjang lupa dengan Tuhan. Pakaian tidak boleh pakaian bagus, karena kalau pakaian bagus lupa dengan Tuhan. Tidak boleh menikah, tidak boleh punya istri, karena kalau punya anak lupa dengan Tuhan. Tapi ketika Islam datang, apakah boleh kami punya baju yang bagus, sendal yang bagus? Innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal. Allah suka kepada keindahan. Silakan punya baju bagus, silakan punya kendaraan bagus. Nabi SAW punya unta Al-Quswa, Nabi SAW punya kuda, Nabi SAW punya usaha. Islam membawa pandangan baru tentang hidup. Anehnya umat Islam sekarang, kalau dia sudah hijrah, dia sudah taubat, dia meninggalkan bisnis, dia meninggalkan toko, dia meninggalkan dagang, dia meninggalkan gedung, dia meninggalkan perniagaan, meninggalkan kebun. Apa yang dia lakukan? Dia hanya berzikir di masjid menunggu malaikat maut datang. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah tidak meninggalkan dunia. Makanya doa yang diajarkan ketika berada di tempat paling banyak malaikat, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya dulu hasanah, setelah dunianya hasanah, wa fil akhirati hasanah, barulah akhiratnya hasanah. Kalau bisnis ditinggalkan umat Islam, kita makan kuliner dari mana? Bagaimana kalau dicampur orang dengan lemak babi? Bagaimana kalau tidak dicuci? Bagaimana kalau bercampur dengan najis? Umat Islam mesti punya usaha air minum, mesti punya usaha kuliner. Kalau tidak, umat Islam akan terjerumus pada makanan haram. Kulu, makanlah, min thayyibat, makanan yang baik-baik saja. Kalau umat Islam meninggalkan pertanian, tanah kita digarap orang. Gemah ripah lo jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa, indah cantik. Tapi tanah bukan lagi punya kita. Tanah kita diambil oleh orang lain yang izin pengelolaan hutannya 90 tahun. Mati kita, anak kita masih lagi tersandra. Mati anak kita, cucu kita pun belum bisa menggarap tanah itu. Kenapa? Karena perjanjiannya dengan orang 3 generasi. Diambil orang lain. Kenapa diambil orang lain? Karena umat Islam lemah. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Siapa yang imannya bisa dibeli dengan sebungkus mie instan? Siapa yang imannya bisa diperdagangkan hanya dengan baju kaos bekas? Orang miskin, orang susah. Umat Islam disuruh al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat duitnya, kuat ilmunya, kuat tenaganya, kuat ibadahnya, khairun, dia lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah.